Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang apa saja yang ada di SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur. Hari ini saya didampingin oleh Bapak Joko sebagai tim dari YPA Ibu, dan saya juga didampingin oleh Bapak Sopan selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Joko, Pak Sopan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia Bu Ayu. Alhamdulillah. Sehat Bu Ayu. Ya, pagi hari ini saya ingin bertanya-tanya nih Pak Sopan, apa aja yang ada di SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur serta keunggulannya? Kenapa orang-orang pada mau nih masuk ke kita gitu? Apa aja nih keunggulannya Pak Sopan? Terima kasih Bu Ayu pertanyaannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kata Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Bu Ayu dan Pak Joko. Kata Allah bahwa niscaya Allah akan angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya keunggulan dari SMP Islam Al-Azhar 19 ini, kami sepakat bahwa mengangkat tentang nilai-nilai religius. Karena kami meyakini tentang kualitas religi menjadi sebuah fondasi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, religi ini kami implementasikan di dalam proses pembelajaran itu ada 11 jam Bu Ayu. Dari mata pelajaran pendidikan agama Islamnya, ada kegiatan pembelajaran bahasa Arab Al-Fitrah Pak Joko. Iya, juga ada pembelajaran Al-Quran plus ditambah juga dengan tahsin dan tahfiz. Kami meyakini mudah-mudahan 11 jam ini yang secara formal kami lakukan pada kegiatan di pagi hari bersama ibu guru, kemudian juga ada penambahan di kegiatan mabit, camp tahfiz dan lain-lainnya, menjadi satu bagian penting bahwa penanaman nilai-nilai agama termasuk dalam adalah keimanan adalah hal yang prinsip. Ada satu pemahaman bahwa seseorang itu amalnya tidak pernah diterima oleh Allah sepanjang imannya salah, Pak. Makanya kami memastikan bahwa anak kami punya satu kekuatan akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Ini penting buat kita semuanya. Lalu yang kedua adalah bahwa anak kita perlu ada sebuah penanaman tentang intelektual, tentang ilmu pengetahuan. Satu ungkapan dalam hadis Rasulullah juga disampaikan bahwa siapa yang ingin sukses dengan dunianya adalah dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang sukses dengan akhiratnya juga dengan ilmu pengetahuan. Dan kata Rasulullah, man aradahuma, artinya kalau anak-anak kita pengen sukses dunia dan akhirat ya dengan ilmu pengetahuan. Maka dua hal ini menjadi satu peran penting bagaimana kita bisa membentuk karakter anak, adab anak untuk tampil yang terbaik, baik untuk dirinya, untuk orang tua, bapak ibu guru, serta lingkungan semuanya. Sehingga kami meyakini dengan kekuatan dua hal ini yang tergambar di dalam surat Al-Mujadilah 11 ini, dipastikan bahwa di SMP Islam Al-Azhar 19 ini telah terlaksana dengan baik. Artinya bahwa kami sudah menyiapkan guru-guru, tahfiz dan tahsinnya, Al-Qur'annya, termasuk dari guru PAI-nya. Nah, bagaimana dengan pengetahuan yang umum? Insya Allah guru-guru kami adalah qualified dengan apa yang dia ampu. Dari mata pelajaran matematikanya, mungkin di IPA-nya, atau mungkin mata pelajaran yang pendukung yang lainnya, insya Allah secara umum adalah guru kami adalah alumni dari perguruan tinggi terbaik dan rata-rata minimal adalah S1 dan S2. Sehingga kami meyakini dengan dua hal ini, dengan religi dan kekuatan ilmu yang ada, insya Allah bahwa kami akan mencetak, mewujudkan generasi yang berkualitas, unggul dunia dan akhirat kelak nanti. Gitu Bayu.
Ya, menarik Pak untuk program-program yang udah ada di SMP Islam Al Azhar Cibubur. Tapi ada nggak sih Pak kesulitan untuk anak-anak yang dari SD tidak berbasis agama? Iya. Misalnya sekolah-sekolah yang tidak memang detail ya membahas perilaku atau adab. Jadi alhamdulillah betul Bu Ayu, di SMP Islam Al Azhar 19 ini ada dua background atau latar belakang murid kita. Pertama memang dari Al Azhar, yang kedua memang dari non Al Azhar. Secara umum kalau dari Al Azhar memang sudah menggambarkan sebuah kemampuan ya tentang agamanya, bahkan juga pengetahuannya juga sudah cukup bagus, karena memang ada sebuah urutan proses pembelajaran yang memang harus dicapai di SD seperti apa, lalu kami di SMP akan melanjutkan gitu. Nah, bagaimana menyikapi anak-anak yang di luar Al Azhar itu? Tentu ini ada kegiatan yang namanya matrikulasi, baik dari kemampuan dari sisi intelektualnya maupun dari sisi kemampuan agamanya. Bagaimana menyikapi tentang kemampuan agamanya? Sekolah kami ada kegiatan klinis, Bayu. Jadi klinis itu adalah memberikan satu upgrading kepada anak-anak yang memang secara kemampuan agamanya adalah tanda kutip perlu ditambah gitulah. Jadi pelaksanaannya kapan waktunya adalah setelah sholat duhur Pak. Setelah duhur kami tambah tentang kegiatan klinis untuk Al-Quran, sehingga dengan klinis yang ada ini harapannya anak bisa menyesuaikan ketika dia belajar Al-Quran, termasuk belajar dengan bahasa Arabnya atau dengan tahsin dan tahfiznya, sehingga klinis itu menjembatani yang semula terjadi ketimpangan, lalu muncul satu kesetaraan antara murid yang berasal dari Al Azhar maupun yang dari luar Al Azhar. Gitu Pak Joko dan Bu Ayu. Tadi Bu Ayu, Pak Supar kan menyebutkan bahwa kegiatan di sini ada mabit itu ya. Mabit itu dilakukan kelas berapa saja itu Pak Supar? Mabit itu. Jadi mabit ini kan malam bina iman dan takwa. Kenapa mabit itu kami lakukan? Ada satu ungkapan Allah dalam ayatnya, kata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, ya, paling benar, paling terbaik adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya tentang apa itu takwa, Allah juga menggambarkan adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana anak-anak itu bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan mampu meninggalkan sebuah kemungkaran. Jadi mabit ini adalah diperuntukkan untuk kelas 7, 8, 9. Karena kebutuhan takwa itu adalah semua anak adalah berkebutuhan tentang takwa ini. Jadi apa yang dilakukan? Dari bagaimana anak-anak bisa melakukan wudu dengan baik dan benar, bagaimana anak juga melaksanakan sholat dengan baik dan benar, bagaimana anak-anak bisa juga zikir dengan baik dan benar. Di sana juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan terkait dengan Al-Quran, dan bagaimana juga dia untuk bisa memahami dirinya supaya bisa diterima di mana saja, sebagai dirinya dengan orang tua, sebagai dirinya mungkin dengan teman-teman atau dengan lingkungan semuanya gitu Pak. Jadi akhlak, adab juga kita tanamkan di sana. Sampai menjelang tidur ya, mulai dari adab bagaimana berwudu, adab sholat, adab zikir, adab sampai tidur dan lain-lainnya kita coba di kegiatan mabit adalah kita berikan untuk mereka. Alhamdulillah, kalau kegiatan ini kan dilakukan tiap tahun rutin ya. Artinya itu satu anak itu di kelas 7 mengalami mabit, kelas 8, kelas 9. Alhamdulillah, orang tua pasti senang ya dengan kegiatan-kegiatan itu. Artinya itu dari hal yang kecil, dari cara berwudu aja sudah diingatkan kembali. Betul. Untuk anak kita, siapa tuh lupa gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan adab tadi, Ibu Ketua selalu pesen ya, untuk semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA. Adab itu yang utama. Nah itu gimana Pak Sopan di sini? Saya cukup respect ya terhadap pengurus kita yang sangat concern dengan dunia pendidikan. Ini ada sebuah sinergitas yang sangat luar biasa antara YPI dengan YPIPU. Jadi ketika ini sudah menjadi satu kebijakan, tentu kami adalah mengawal ya untuk anak-anak kita semuanya. Sekali lagi kami cukup apresiasi dengan pengurus YPIPU yang terus mendorong kami bagaimana perjalanan adab ini adalah berjalan. Jadi adab ini kita terapkan pada sepanjang waktu pembelajaran Pak. Makanya kita coba Pak Joko dan Bu Ayu kalau lihat kegiatan di sholat, kita coba anak bisa tertib.
lalu bagaimana wudhu, bagaimana di dalam kelas, bagaimana bisa berkomunikasi. Setiap ada kesalahan sekecil apapun, guru-guru kami mencoba untuk mengingatkan Bu Ayu. Karena ini penting, nggak boleh ada satu kegiatan atau aktivitas yang salah oleh anak, lalu kita tidak mengingatkan. Tentunya dengan bahasa yang bijak, dengan yang arif gitu ya. Artinya bahwa harapannya ketika ada satu pengingat dari kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang yang mengedukasi, harapannya mereka akan terus merekam dan terus bisa merubah sikap yang terbaik sesuai dengan pesan dari YPI maupun dari Ketua YPI Bu. Ya, baik. Makasih Pak Sophan. Alhamdulillah menarik sekali nih Pak Sophan untuk program-program yang memang menekankan agama ya. Untuk tahun ajaran yang berikutnya ada nggak program baru di SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur? Ya, jadi alhamdulillah Bu Ayu, tahun pelajaran 2025-2026 kita mencanangkan tentang kelas digital Bu. Kenapa kelas ini kita gagas? Karena kita tidak menafikan tentang perkembangan era teknologi pada hari ini. Jadi anak-anak kita, kami sudah mencoba untuk mempelajari bagaimana anak-anak ini bisa menggunakan gadget dengan baik. Artinya kami dorong gadget yang ada itu adalah diperuntukkan dalam rangka meningkatkan tentang kualitas pembelajaran. Sehingga harapannya mudah-mudahan di sini anak-anak terlatih bahwa ternyata gadget yang sesungguhnya adalah bagaimana gadget ini bisa memperkaya pengetahuan dengan berbagai hal informasi yang ada di dalamnya untuk meraih masa depan. Jadi ini sebenarnya dalam rangka untuk mengarahkan anak-anak kita bagaimana penggunaan tentang digital itu dengan baik dan benar. Sekali lagi dalam rangka mereka cerdas atau smart, raih masa depan itu juga bisa dengan digitalnya gitu. Oke, kelas digital itu kan berbasis teknologi ya, Betul. Pak ya. Berarti device-device tersebut itu bisa dong mengakses situs-situs yang memang ya kalau memang dibawa pulang buka situs yang aneh-aneh gitu nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak cara untuk sekolah agar anak-anak bisa aman nih menggunakan device tersebut walaupun dibawa pulang ke rumah Pak? Jadi teknologi Bu Ayu hari ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat luar biasa buat anak kita ya, buat anak kita semuanya ini. Lalu bagaimana sekolah melihat anak-anak menggunakan digital? Tentunya adalah ini basisnya adalah internet supaya aman. Jadi insya Allah kami sudah memiliki sistem yang bisa mengelok, yang bisa mengunci tentang device anak-anak kita itu yang di dalamnya adalah hanya kontennya adalah tentang materi pelajaran saja. Dari mata pelajaran agama, mungkin ada IPA, seluruh mata pelajaran yang ada itu, di sanalah device bisa digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Sehingga anak-anak ketika nanti akan membuka file-file yang di luar mata pelajaran, insya Allah dengan sistem yang sudah kami buat ini, mereka tidak bisa membuka. Oleh karena itu, kepada seluruh orang tua yang ingin menyalurkan putra-putrinya di SMP Islam Al-Azhar 19 ini, jangan ragu bahwa device yang ada, yang kami siapkan ini melalui vendor-vendor yang terpercaya ini adalah sudah kita buat sedemikian rupa supaya device ini adalah aman dari segala informasi yang negatif gitu Bu Ayu. Jadi semuanya adalah informasi yang sehat. Dan bagaimana kalau nanti ada anak yang bisa membuka, di sana nanti ada story-nya. Nanti kita akan ada buat rule atau aturan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran tentang penggunaan device dari anak-anak. Tapi kami meyakini bahwa nanti dari aturan yang ada, itu insya Allah bahwa anak-anak tidak mungkin akan membuka selain mata pelajaran atau tugas-tugas yang datang dari sekolahan gitu Bayu. Wah menarik nih Pak, jadi device yang diadakan di sekolah ini udah terjamin ya Pak? Terjamin Bu. Jadi tidak bisa mengakses situs macam-macam walaupun dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah. Karena memang kita tahu sendiri ya, anak-anak ini kan suka banget nih pingin tahu gitu. Kalau di sekolah nggak bisa, mungkin di rumah coba gitu. Ternyata waktu coba di rumah tidak bisa juga tidak ya, mungkin. terlock ya Pak. Terlock, terkunci. Berarti sangat-sangat aman ya. Sangat safety, aman gitu ya. Gitu. Nah, artinya dari sekolah dan yayasan akan memantau ya terkait dengan mitra kerja tadi ya, mitra kerja yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terlepas dari device tadi,
dengan digital yang luar biasa, kemudian medsos yang luar biasa, anak-anak kita itu kan sudah di di zaman-zaman yang sekarang luar biasa. Nah, bagaimana kalau anak kita itu misalnya pengen tahu sesuatu, dia kan udah masa puber itu ya. Yeah. Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ini? Ya, jadi hari ini memang sekali lagi tugas pembelajaran itu kan memang sekali lagi ada 3 ya. Pertama adalah ada di pendidikan di dalam rumah, penting buat kita sebagai fondasi. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah kita sebagai lembaga pendidikan gitu, Pak Joko dan Bu Ayu. Nah, lalu bagaimana sekolah memberikan satu edukasi tentang penggunaan tentunya device atau mungkin internet yang sehat. Jadi di sekolah anak-anak nanti ada semacam pelatihan bagaimana penggunaan tentang teknologi dengan baik dan benar, gitu ya. Maka tentunya di rumah juga orang tua harus sama-sama seperti sekolah melakukan pendampingan gitu loh Pak. Pendampingan ini fungsinya perannya adalah untuk memberikan arahan-arahan kepada anak-anak jika anak kita melakukan sebuah penyimpangan. Makanya di sekolah itu tentang pubertas ini ada kegiatan namanya talk show tentang pubertas, Bu Ayu. Nanti sekolah itu akan memilah baik yang perempuan maupun yang laki-laki, kita panggil pakar tentang pubertas. Biasanya ada seorang dokter atau mungkin psikolog gitu ya. Lalu kita sandingkan dengan anak-anak kita semuanya. Lalu di sanalah ada sebuah pencerahan, pemahaman tentang pubertas itu sendiri. Bagaimana anak memahami tentang perubahan pada dirinya, menyikapi seperti apa gitu ya. Lalu sekolah mencoba untuk memberikan satu edukasi berbagai hal tentang kenapa ini terjadinya perubahan. Apa yang kita sikapi. Di sana muncul di dalam talkshow ini, harapannya mudah-mudahan mereka paham akan terjadi perubahan itu sendiri. Sehingga sekali lagi orang tua tinggal bagaimana memberikan satu penguatan di rumah ya atas apa yang sudah teredukasi di sekolah ini, sehingga terjadi sebuah sinergitas tentang bagaimana kita secara sinergi memberikan satu pemahaman yang utuh terkait dengan masalah pubertas di saat ini. Lalu yang terpenting Bu Ayu dan Pak Joko, sekolah melalui Bapak Ibu guru dan orang tua atau lingkungan, kita harus mampu melakukan sebuah ruang diskusi kepada mereka. Jadi jangan sampai nanti ketika orang tua atau mungkin orang tua ditanya sama anak, lalu anak tidak bisa memberikan satu jawaban. Karena ternyata banyak anak yang merasa tidak puas atas mungkin orang tua yang kurang memberikan ruang yang cukup terhadap persoalan yang sekarang ini dialami oleh anak kita semuanya. Entah pubertas, entah mungkin masalah kesulitan belajarnya atau lainnya. Sehingga sekali lagi sekolah dalam hal ini insya Allah akan terus memberikan satu edukasi tentang pubertas untuk anak masa kini gitu Pak ya, Joko. Gini Bu Ayu, Pak Sofan, kan kita komunikasi juga ke SD dan SMA ya. Nah di 2 unit itu ada kegiatan yang namanya keputrian ya. Di hari Jumat itu anak-anak yang laki-laki mereka sholat Jumat. Nah di saat tertentu anak-anak itu ada kegiatan keputrian itu. Kalau di SMP gimana di sini? Ya, jadi di hari Jumat itu Pak Joko memang ada kegiatan keputrian, dan memang ini tidak Jumat saja sebenarnya, di hari Senin sampai ketemunya hari Kamis juga ada kegiatan keputrian. Jadi memang ada hal-hal yang sifatnya khusus ya buat yang perempuan itu, mereka tidak bisa melaksanakan sholat karena memang perempuan itu ada kegiatan namanya menstruasi. Nah, apa konten yang disampaikan di dalam kegiatan pembinaan keputrian itu? Ya tentunya tentang pentingnya anak-anak memahami tentang kewanitaan ya. Artinya bahwa anak-anak juga perlu diberikan pemahaman tentang apa sih sebenarnya tugas fungsi wanita itu. Apakah sebatas mungkin di dapur saja atau mungkin di tempat yang lain. Jadi anak-anak diberikan pemahaman tentang bagaimana peran seorang perempuan itu penting. Atau hal-hal yang lain yang terkait dengan motivasi, di sana juga dibangun oleh guru-guru kami di dalam melakukan satu pembinaan keputrian itu sendiri gitu. Ya, artinya jadi berkesinambungan ya antara program SD, SMP dan SMA ya. Yeah. Nah berikutnya Pak Sofan, namanya pendidikan kan jadi tanggung jawab kita bersama ya. Dari pihak sekolah, masyarakat, orang tua, ada yayasan. Karena yayasan pun sangat peduli dan perhatian kepada pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini. Nah pertanyaan saya adalah, orang tua ada nggak sih ngasih masukan saran ke sekolah kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya apa yang di benak atau harapannya orang tua itu sebenarnya
sudah ada di kami, Pak. Jadi banyak orang tua yang ketika sebelum daftar itu sudah sounding terlebih dahulu dengan kami, Pak, dengan uang sebesar ini kira-kira Bapak punya program apa sih gitu loh. Kami sampaikan tentunya dengan slogan kami, Bu, kami punya program religi, kami punya kegiatan keagamaan yang seperti ini. Kenapa kami memang harus ada religi? Kami sampaikan gitu ya dengan di ruang diskusi tersebut. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kegiatan intelektual. Kami memfasilitasi anak-anak yang mungkin punya talenta di sains, matematika, bahkan sampai olimpiade, OSA dan seterusnya, kami fasilitasi. Atau yang sifatnya adalah bukan akademik, entah mungkin di tariannya atau mungkin di olahraga dan seterusnya, insya Allah sekolah kami adalah semuanya, seluruh talenta anak-anak kita coba fasilitasi, kita coba untuk melakukan eksplorasi. Makanya alhamdulillah bahwa lomba demi lomba, baik yang sifatnya adalah mungkin di lingkungan Al-Azhar atau sampai di tingkat nasional pun, untuk SMP Islam Al-Azhar 19 sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi artinya bahwa orang tua ternyata banyak yang menanyakan tentang apa sih sebenarnya di Al-Azhar 19 ini, kok sampai orang banyak yang mengenal sini. Pertama datang agamanya, intelektualnya, kami coba kenalkan dengan masalah adabnya, termasuk healthy, Bu. Karena kami meyakini ketika religinya bagus, kemudian intelektualnya bagus, muncul adab yang bagus, maka juga akan berpikir yang bagus. Ini sebenarnya ketika anak-anak sudah bisa berpikir seperti ini, maka saya anggap bahwa anak itu adalah sudah kompetitif, artinya sudah bisa bersaing dengan siapapun gitu. Ya, itu artinya kan dari orang tua atau masyarakat tuh berani dan mau bertanya, dan sekolah pun berani menyampaikan dan memberikan informasi, terbuka. Ya, kita harus terbuka. Nah, itu kan dari orang tua ya. Sekarang anak kita udah beda dengan zaman kita waktu dulu. Berani nggak mereka menyatakan saran masukan ke sekolah itu? Anak-anak kita semua nih. Ada ya, terutama di anak-anak OSIS MBK, lalu mungkin juga yang lainnya. Memang mereka itu minta tentang bagaimana digital ini memang kalau bisa didorong secepatnya gitu, Pak. Jadi itu anak-anak pun nggak sabar mau digital kelas. Karena dia dengar nih, kakak kelasnya kan sudah siap juga ya. Bahkan dia dengar juga nih, adik kelasnya tahun depan pun sudah bersiap diri gitu ya. Ya, itu bagus Pak Soal. Jadi memang digital ini sebuah kebutuhan, Pak ya. Artinya bahwa anak-anak kita, anak milenial, generasi Gen Z tadi, memang mereka itu memang banyak berharap bagaimana kelas digital ini bisa terwujud gitu dari ke depan. Makanya begitu muncul Bu Ayu, ada TV seperti ini ya di kelas, antusias mereka. Kapan dong Pak saya bisa seperti ini begitu. Artinya ketika terjadi perubahan yang sifatnya adalah digital tentang teknologi, maka bagi mereka adalah sebuah keniscayaan gitu. Itu Bu Ayu. Terima kasih Pak Sopan atas jawabannya, sudah sangat menarik. Pak Joko mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh iya, alhamdulillah Pak Sopan, Bu Ayu, kita udah dengar tadi ya penjelasan Pak Sopan tentang program yang sudah berjalan dan program yang akan dilakukan di tahun depan nanti. Nah, Pak Sopan, ada nggak pesan-pesan ke orang tua murid nih terkait dengan Al-Azhar, terkait dengan SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur ini? Ya. Terima kasih Pak Joko, Bu Ayu. Jadi orang tua kalau tidak menyalurkan ke SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur sangat rugi, Bu. Karena dengan pembiayaan yang ada dari PIB itu sangat luar biasa ya. Dari pendaftaran yang ada, Bu Ayu dan Pak Joko, kami sudah menyiapkan 15 program free, Pak. Dari kelas 7, 8, dan 9. Dari mulai MPLS, kegiatan ASTS atau ASAS, kemudian juga pembinaan tentang OSN, ada VELKA, O2SN, dan seterusnya, itu semuanya free di dalamnya. Termasuk ada camp tahfiz, itu di kelas 7 dan 8 juga sudah free. Dan ada camp English juga selama 1 minggu nanti di Jogja. Dengan dana yang ada kami sudah persiapkan, anak-anak akan free melaksanakan kegiatan ini. Jadi kami sekali lagi mencoba untuk memberikan program-program yang terbaik, dan harapannya mudah-mudahan ini tidak membebani ya terlalu berat untuk orang tua kita. Dan insya Allah kami terus sinergi membangun satu kekuatan yang terbaik, baik dari YPI Al-Azhar maupun dari YPI Ibu bersama tim kami, tentunya juga dengan Dignas, bagaimana kita untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, baik dari sisi religinya maupun intelektualnya, kemudian adabnya untuk anak kami
dalam rangka sukses meraih masa depan dunia dan akhirat. Pak Joko dan Bu Ayu. Alhamdulillah Bu Ayu, ini keren banget ini. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu orang tua murid percayalah pada pendidikan di SMP Islam 19 Cibubur ini, dan kita yayasan selalu mantap kegiatan-kegiatan di 4 unit ya, TK, SD, SMP dan SMA. Alhamdulillah menarik sekali nih, dengan 15 program yang sudah free, orang tua murid tidak usah ragu lagi nih Pak Joko ya. Betul. Bagi yang ingin bergabung, kapan nih kira-kira open registrasinya Pak Sofan? Jadi alhamdulillah Bu Ayu, jadi kami panitia penerimaan murid baru sudah dilaksanakan sampai nanti berakhir nanti tanggal 22 November 2024 itu pendaftaran terakhir. Nah Bapak Ibu, saudara orang tua, ini jumlah muridnya sudah cukup banyak. Sementara kuotanya sangat terbatas bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya memberikan ruang pendidikan yang terbaik. Sekali lagi kami tunggu pendaftaran ya orang tua dari SD mana saja, dari Al-Azhar maupun non-Al-Azhar, untuk segera bergabung dengan SMP Islam Azhar 19 Bu. Jadi tanggal 22 November adalah pendaftaran terakhir Bu. Menarik, sebelum habis kuotanya silahkan buruan daftar. Saya ada pantun nih untuk SMP Al-Azhar 19 Cibubur. Minum kopi sambil baca koran. Jangan tunggu nanti-nanti, silakan segera daftar di sini. Demikianlah bincang-bincang pagi hari ini bersama Bapak Joko dan Bapak Sofan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Semoga sukses selalu. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.